Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Kamis 6 April dengan judul Dua Saksi Allah. Firman Tuhan di dalam Wahyu 11 ayat 3-4, "Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam." Sekitar tahun 2004, suami saya pernah diperintahkan oleh atasannya untuk menjadi saksi dusta dengan menyatakan bahwa benar si tertuduh yang sedang dalam perkara itu adalah pelakunya. Padahal suami saya tahu betul bahwa bukan orang itu pelakunya. Dia menolak sebab ia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Seberapapun resiko yang dia akan hadapi, dia akan tetap menghormati hukum Tuhan, sebab ia sangat mengasihi Tuhan yang telah menciptakan bumi, langit, mata air dan segala isinya, juga Tuhan yang telah sudi datang ke dunia dalam wujud manusia yang hina agar dapat menebus makhluk ciptaannya itu dari dosa. Ide dua saksi berasal dari sistem peradilan bangsa Yahudi yang menuntut paling sedikit ada dua saksi untuk menetapkan satu perkara sebagai suatu kebenaran. Yohanes 8 ayat 17. Dua saksi mewakili Alkitab, namun dapat juga mewakili umat Allah saat mereka menyaksikan kebenaran Alkitab. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab umat Allah dipanggil untuk memberitakan kebenaran kepada dunia. Saksi itu digambarkan sebagai orang yang bernubuat sambil mengenakan kain kabung pada masa 1260 tahun dalam kurun waktu 538 sampai 1798 Masehi. Ini mengingatkan kita pada Wahyu 10 ayat 11 di mana Yohanes diminta untuk bernubuat lagi. Panggilan ini juga berlaku untuk kita. Mengenakan kain kabung menunjuk pada masa-masa sulit ketika umat Allah harus pergi untuk bernubuat lagi. Apa yang terjadi setelah habis masa 1260 tahun itu? Terjadi pembunuhan dua saksi itu oleh iblis. Sejarah merujuk kepada kaum yang tidak percaya Alkitab dan penghapusan agama dalam revolusi Perancis. Kabar baiknya bahwa dua saksi tersebut akan bangkit, yang merujuk kepada kebangunan rohani dalam minat mempelajari Alkitab dan kembali kepada Alkitab, sola scriptura, yang menghasilkan lembaga Alkitab dan berbagai gerakan misionaris dengan tujuan untuk menyebarkan Alkitab. Namun usaha ini mengalami suka duka, sebab pemberitaan itu telah dan akan terus membangkitkan perlawanan yang didukung oleh kuasa musisat yang dimiliki iblis. Lihat Wahyu 16 ayat 13-16. Bersaksi dusta adalah perbuatan melanggar hukum Allah yang kesembilan. Dari bohong kecil dapat berkembang menjadi tabiat di mana kebohongan sudah tidak asing lagi untuk dilakukan. Berhati-hatilah, perkara yang terkecil pun tidak akan pernah luput dari penilaian Allah. Belajar untuk jujur dan tulus dalam melakukan apapun akan membuat hidup Anda jauh dari kesulitan, walaupun mungkin terlihat oleh orang lain sebagai sebuah tindakan yang bodoh. Sebab bisa saja dengan berbohong Anda akan maju dalam bisnis atau karir. Jangan terpengaruh. Tanamkan dalam pikiran bahwa iblis adalah bapa pendusta. Jadi Anda tidak akan mau melakukan seperti dia. Ada waktunya nanti
Anda akan dihadapkan kepada dua pilihan. Jujur menyatakan bahwa Anda adalah pengikut Kristus dan kebenarannya termasuk hukumnya, atau pengikut bapa pendusta. Akan ada waktunya pula Anda dicemooh, dikucilkan, bahkan dibunuh sebab Anda membagikan kebenaran Alkitab kepada semua orang. Sahabat, janganlah tawar hatimu, sebab aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Kristus kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.